Perkenalkan, gue Lia. Kami dari kelompok 1 dari Matematika Rombol 2. Saya Steven dari kelas 11A. Saya Punza Budianomeka dari kelas 11B. Saya Gracia Ara Purnomo dari kelas Saya Garisha Ruki dari kelas 11B. Refleksi adalah transformasi yang memantulkan sebuah objek terhadap garis tertentu seperti sumbu X, sumbu Y, atau garis yang kita tentukan sendiri. Dalam membuat batik ini, refleksi membantu saya menciptakan pola yang simetris tanpa harus menggambar objek yang sama berkali-kali. Pola batik saya refleksi digunakan terutama pada bagian motif tengah. Motif tengah terdiri dari lengkukan yang membentuk kelopak bunga. Saya hanya menggambar satu lengkukan terlebih dahulu, kemudian memantulkan terhadap sumbu Y untuk mendapatkan kelopak di sisi berlawanan. Setelah itu hasil saya memantulkan ini terdapat sumbu X terhadap sumbu X. Dengan cara ini tercipta 4 kelopak yang tersusun secara simetris membentuk bunga. Refleksi juga digunakan pada kotak-kotak kecil yang berisi 4 lingkaran kecil. Motif kotak kecil tersebut pada awalnya hanya ada 1. Lalu saya memantulkan agar mendapatkan kotak yang sama di sisi kanan, kiri, atas, dan bawah. Hasilnya adalah pada pola bingkai kecil yang sangat rapi dan simetris. Alasan saya menggunakan refleksi adalah karena refleksi sangat efektif untuk membuat simetris dalam seni batik. Simetris adalah salah satu unsur yang sangat penting untuk menghasilkan keindahan visual. Refleksi juga memudahkan saya menggunakan motif tanpa harus mengukur ulang posisi atau menggambar ulang objek dari nol. Rotasi adalah transformasi yang memutar suatu objek dengan sudut tertentu terhadap suatu titik pusat. Dalam pola batik saya, rotasi digunakan untuk menciptakan motif yang berputar dan terdistribusi secara merata di sekeliling pusat. Contoh paling jelas dari penggunaan rotasi pada pola batik saya adalah motif bunga besar di tengah. Awalnya saya menggambar satu lengkungan saja sebagai kelopak. Kemudian kelopak tersebut saya rotasi sebesar 90 derajat terhadap titik pusat. Dengan demikian, 4 kelopak tersebut terlihat membentuk bunga yang simetris dan mengarah ke 4 penjuru mata angin. Selain itu, rotasi juga digunakan pada garis-garis diagonal panjang yang mengelilingi lingkaran besar bagian luar. Garis-garis diagonal ini dibuat dari satu garis dasar, kemudian diputar berkali-kali sehingga membentuk pola menyerupai bunga besar yang menyebar ke seluruh sisi lingkaran. Rotasi membuat motif itu tampak berputar dan bergerak, meskipun sebenarnya merupakan kumpulan garis statis. Saya memilih rotasi karena rotasi membantu menciptakan pola yang memiliki pusat perhatian. Banyak batik tradisional Indonesia mengandalkan pola radikal atau melingkar yang posisinya sangat simetris terhadap titik pusat. Rotasi memberikan efek harmonis, terstruktur, dan menyatu antara bagian luar dan dalam pola batik. Rotasi juga menghasilkan visual yang kuat seolah-olah pola saling terhubung tanpa celah. Translasi adalah transformasi yang memindahkan objek ke posisi lain dengan jarak dan arah tertentu menggunakan vektor. Translasi sangat penting dalam pembuatan pola yang berulang secara sejajar. Penerapan translasi terlihat jelas pada motif kotak-kotak kecil di sekitar motif bunga tengah. Setelah saya membuat satu kotak dengan 4 lingkaran kecil, kotak tersebut saya translasi ke kanan, kiri, atas, dan bawah dengan jarak yang sama, sehingga membentuk susunan pola yang berulang. Hal ini menghasilkan bingkai persegi yang terbentuk rapi dari motif-motif yang sama. Selain itu, translasi juga digunakan untuk mendistribusikan beberapa elemen kecil di sekitar motif tengah agar motif terlihat seimbang dan tidak terlalu kosong pada area tertentu. Alasan saya memilih translasi adalah karena translasi memberikan pola pengulangan yang konsisten. Dalam batik, pengulangan motif adalah salah satu ciri penting yang membuat pola terlihat menyatu dan tidak terputus-putus. Dengan translasi, saya bisa memastikan bahwa motif yang saya tempatkan
dalam posisi yang tepat dan sejajar tanpa adanya ketidaksimetrisan. Translasi membantu menciptakan struktur grid yang rapi yang sangat umum digunakan dalam pola batik kontemporer maupun batik klasik. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang dilatasi. Dilatasi adalah transformasi yang memperbesar atau memperkecil objek dengan tata skala tertentu tanpa mengubah bentuknya. Dalam pola batik saya, dilatasi digunakan untuk memberikan variasi ukuran. Contoh penggunaan dilatasi paling terlihat pada lingkaran-lingkaran besar yang membingkai motif tengah. Awalnya, saya membuat sebuah lingkaran yang ukurannya relatif kecil. Kemudian, lingkaran tersebut saya dilatasi untuk menghasilkan lingkaran yang lebih besar dengan pusat yang sama. Hasilnya adalah 2 atau 3 lingkaran konsentris yang mengelilingi motif tengah dan memberikan kesan kedalaman. Dilatasi juga digunakan untuk memperbesar bagian tertentu dari motif bunga, sehingga motif bunga terlihat lebih dominan dibandingkan motif-motif kecil lainnya. Dengan adanya perbedaan ukuran, pola batik terlihat lebih hidup dan tidak monoton. Alasan saya menggunakan dilatasi adalah karena perbedaan ukuran sangat penting dalam desain batik. Jika semua objek berukuran sama, pola akan terlihat datar dan membosankan. Dilatasi memberikan variasi visual yang membuat mata tertarik untuk melihat bagian tertentu sebagai pusat perhatian. Dari proyek ini, saya belajar bahwa transformasi geometri sangat berperan dalam proses desain, terutama dalam pembuatan batik digital. Refleksi memberikan simetri, rotasi menciptakan pola melingkar, translasi memberikan pengulangan yang rapi, dan dilatasi memberikan variasi ukuran yang membuat desain lebih hidup. Semua transformasi ini bekerja sama sehingga pola batik yang saya buat terlihat lebih terstruktur, indah, dan juga seimbang.